Nah, pemirsa, kita akan langsung bergabung untuk sholat Id di Masjid Istiqlal, Jakarta. Dan pemirsa, meskipun dilaksanakan dengan kapasitas 100% yang artinya para jamaah ini dapat sholat dengan syaf yang rapat, namun tetap dengan protokol kesehatan seperti menggunakan masker. Ini diwajibkan untuk para jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal pada pagi hari ini. Dan pemirsa, untuk pengamanan memang berbeda dari 2 tahun sebelumnya karena pada tahun ini penjagaan ini lebih ketat. Saya melihat sejak pagi tadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat penjagaan baru dibuka. Antrian pun sudah mengular panjang karena para jamaah ini sudah datang bahkan sejak tadi malam untuk melaksanakan sholat Idul Fitri kembali pertama setelah 2 tahun ditiadakan karena pandemi COVID-19. Kita sama-sama masih menunggu sholat akan dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti, dan juga menunggu kehadiran sejumlah pejabat ataupun sejumlah menteri yang akan hadir. Sementara untuk Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin sendiri diperkirakan sudah datang tadi sekitar pukul 6.26 waktu Indonesia Barat. Untuk jamaah sendiri masih terus berdatangan. Saya melihat di sini terus memenuhi Masjid Istiqlal, dan di area luar masjid sendiri sudah penuh oleh para jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Dan pemirsa, bagi Anda dimanapun berada yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid dimanapun Anda berada, kami imbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan ketat karena pada hari ini meskipun telah digelar sholat Idul Fitri berjamaah di hampir seluruh masjid di seluruh Indonesia, namun pada hari ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19, sehingga kami mengimbau bagi Anda di rumah ataupun dimanapun berada tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat seperti yang ada di Masjid Istiqlal pada pagi hari ini. Untuk sholat Idul Fitri pada pagi hari ini akan diimami oleh Kiai Haji Hasanuddin Sinaga yang juga merupakan imam Masjid Istiqlal yang juga berprofesi sebagai dosen Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Juga ada imam ba'dal atau imam pengganti yaitu Kiai Haji Barto Bobalai. Kemudian khotib pada kesempatan pagi hari ini yaitu Kiai Haji Nur Ahmad yang juga merupakan mantan anggota DPR RI tahun 2014-2019 yang kini menjabat sebagai Ketua Basnas sejak tahun 2020. Pemirsa, kita masih menunggu untuk dilakukannya sholat Idul Fitri yang insya Allah akan dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan untuk
situasi di Masjid Istiqlal saat ini masih terus didatangi para jamaah meskipun ini situasi di Masjid Istiqlal sudah sangat penuh syafnya oleh para jamaah, tapi para jamaah ini masih terus berdatangan untuk melakukan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal. Tentunya pemirsa, bagi umat muslim yang pada hari ini melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal tetap diwajibkan untuk menerapkan protokol kesehatan yakni dengan menggunakan masker, dan kami imbau bagi Anda di rumah ataupun dimanapun berada yang ingin melakukan sholat Idul Fitri secara berjamaah tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat karena pada pagi hari ini atau pada hari ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Pemirsa, selain Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin pada pagi hari ini, Ketua DPR RI ataupun sejumlah pejabat dan sejumlah menteri lain ini diperkirakan juga akan turut melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Selain itu, Duta Besar juga diperkirakan akan turut melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal diperkirakan ini akan menampung atau dapat menampung hingga 200.000 jamaah, dan saat ini seluruh syaf yang ditampung di Masjid Istiqlal ini sudah hampir penuh. Namun para jamaah masih terus berdatangan untuk melakukan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal. Dan pemirsa, meski sudah sangat ramai dan juga syaf ini sudah hampir penuh, namun kami melihat tetap tertib penjagaan di sini yang dijaga ketat oleh Pas Pampres di depan pintu masuk Istiqlal. Tentunya dengan penerapan protokol kesehatan yang juga ketat seperti menggunakan masker.
Sampai dengan saat ini situasi di Masjid Istiqlal masih terus dipenuhi oleh para jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Fitri sekitar pukul 7 pagi nanti. Meskipun di luar area Masjid Istiqlal juga sudah penuh oleh para jamaah, namun para jamaah yang lain terus berdatangan untuk melakukan sholat Idul Fitri yang dilaksanakan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti. Terlihat sekali bahwa momen ini menjadi momen yang sangat ditunggu-tunggu, momen bahagia setelah 2 tahun kita tidak melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid karena pandemi COVID-19. Dan pemirsa, meskipun sholat Idul Fitri pada pagi hari ini di Masjid Istiqlal dilaksanakan dengan kapasitas 100% atau syaf yang rapat, namun tetap dengan menerapkan protokol kesehatan. Kami imbau kepada Anda, kepada umat muslim yang melaksanakan sholat Idul Fitri dimanapun Anda berada untuk tetap menerapkan protokol kesehatan. Karena meski sholat Idul Fitri telah dilakukan secara berjamaah di seluruh masjid di Indonesia, namun saat ini kita masih dalam situasi pandemi COVID-19. Kita masih menunggu pemirsa sama-sama untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang nantinya rencananya akan dilakukan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan meski syaf hampir penuh, para jemaah terus berdatangan, namun kami melihat tetap tertib di sini. Penjagaan yang dijaga ketat oleh petugas dari Masjid Istiqlal maupun dari Pas Pampres di depan pintu masuk Istiqlal. Selain Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin dan juga istri Wuri Estu Handayani, sejumlah duta besar juga turut melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal pada pagi hari ini. Diperkirakan sejumlah pejabat dan juga sejumlah menteri akan turut melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal pada pagi hari ini. Sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal pada pagi hari ini akan diimami oleh Kiai Haji Hasanuddin Sinaga yang merupakan imam Masjid Istiqlal. Kemudian ada imam ba'dal atau imam pengganti yakni Kiai Haji Martobo Malaing. Dan untuk khotib pada pagi hari ini yakni Kiai Haji Nur Ahmad. Untuk khotbah sendiri pemirsa, tema khotbah yang akan dibawakan nanti oleh Kiai Haji Nur Ahmad adalah semangat kerukunan berbangsa dan bernegara.
Mohon perhatian. Dan pemirsa, tiba sudah kehadiran dari Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin beserta istri Wuri Estu Handayani di Masjid Istiqlal Jakarta pada pagi hari ini. Ma'ruf Amin mulai memasuki aula masjid, tentunya dengan penjagaan dari Pas Pampres. Mengumandangkan takbir bersama jamaah. Ma'ruf Amin juga akan mengumandangkan takbir bersama seluruh jamaah pada pagi hari ini di Masjid Istiqlal. Kita sama-sama nantikan. Untuk sholat Idul Fitri sendiri akan dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Pemirsa, Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia baru saja mengumandangkan takbir yang diikuti oleh seluruh jamaah yang hadir di Masjid Istiqlal pada pagi hari ini. Selain Ma'ruf Amin, sejumlah duta besar, pejabat lain juga
hadir di Masjid Istiqlal untuk melaksanakan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Kita masih sama-sama menantikan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, saat lagi kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal yang diimami oleh Kiai Haji Hasanuddin Sinaga. Kita sama-sama menantikan pemirsa, sholat Idul Fitri akan dilaksanakan sebentar lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan saat ini situasi di Masjid Istiqlal terlihat seluruh jamaah telah memenuhi syaf, memadati area Masjid Istiqlal, dan kami juga melihat sudah tidak ada lagi jamaah yang datang. Para jamaah telah duduk di syafnya masing-masing untuk melaksanakan sholat Idul Fitri yang akan dimulai sesaat lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha. Dan pemirsa, begitu ramainya para jamaah yang hadir di Masjid Istiqlal, kita melihat hingga di luar area masjid juga sudah ada para jamaah yang memenuhi syaf untuk melakukan sholat Idul Fitri pada pagi hari ini. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan seperti menggunakan masker dan tentunya membawa alat sholat sendiri. Kita sama-sama mendengarkan takbir saat ini pemirsa, dan sholat Idul Fitri sendiri akan dilakukan sesaat lagi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan ini suasana di dalam Masjid Istiqlal. Kita melihat para jamaah ini tetap menggunakan masker, tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan saat ini takbir tengah dikumandangkan oleh Imam Masjid Istiqlal, Kiai Haji Hasanuddin Sinaga. Kita melihat juga ada Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin. Masjid Istiqlal pada tahun ini telah membuka kapasitas 100% untuk para jamaah melaksanakan sholat Idul Fitri. Artinya para jamaah bisa sholat dengan syaf yang rapat. Masjid Istiqlal sendiri diperkirakan ini menampung hingga 200.000 jamaah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang mulia Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin beserta Ibu, yang terhormat Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, yang terhormat para Menteri Kabinet Indonesia Maju, yang terhormat para Duta Besar Negara Sahabat, yang terhormat Imam Besar Masjid Istiqlal dan jamaah Masjid Istiqlal rahimakumullah. Pelaksanaan sholat Idul Fitri 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal segera dimulai. Bertindak sebagai imam Dr. Handes Kiai Haji Hasanuddin Sinaga MA, sebagai khotib Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, dengan tema Semangat Kerukunan Berbangsa dan Bernegara. Dan sebagai Bilal adalah Saudara Abdullah Sengkang Gurium SPD. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, saat lagi kita akan menyaksikan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1443 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta. استووا أقيموا واعتدلوا. الله أكبر. 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 بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. تحية السلام عليك السلام عليكم الله اللهم صل على سيدنا ذي جهنم
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ya Bapak pemirsa, baru saja kita melaksanakan sholat Idul Fitri bersama-sama di Masjid Istiqlal, dan sesaat lagi kita akan mendengarkan khotbah yang akan diberikan oleh Kiai Haji Nur Ahmad yang merupakan mantan anggota DPR RI tahun 2014-2019 yang juga kini menjabat sebagai Ketua Pastas. Warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillah katsiran. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bi hablillahil matin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa qaidil mujahidin wa imamil muttaqin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tahannan ala 'abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, awsini nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitab al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bersua dengan penuh rasa gembira, persaudaraan dan kekhusyuan. Kita menghadiri sholat Idul Fitri untuk bersama-sama mengagungkan dan mensyukuri berbagai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan ini merupakan hasil dari perjuangan kita dalam melampaui pelatihan fisik, spiritual, dan mental selama 1 bulan penuh dengan melaksanakan ibadah puasa, tarawih, dan ibadah lainnya. Sejak hari pertama Ramadan, kita menahan rasa lapar, haus, dan segala hawa nafsu, melatih kesabaran untuk meraih insan yang bertakwa. Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sekarang kita patut bergembira
Karena insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala pada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis di atas secara eksplisit melahirkan makna Idul Fitri. Idul Fitri bagi kaum muslimin tidak hanya dimaknai sebagai berakhirnya puasa dan kembali untuk makan minum secara normal, akan tapi secara substansi juga bermakna kembali suci, kembali seperti asal kejadian manusia, seperti bayi ketika hadir pertama kali di atas muka bumi ini. Kembali suci dalam konteks hadis di atas adalah terampuninya segala dosa yang terkait dengan pelanggaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun demikian, kesucian yang telah kita dapatkan harus kita sempurnakan dengan menyelesaikan segala persoalan yang terjadi antara kita dengan sesama anak manusia, yaitu dengan saling memaafkan. Dalam konteks sosial dibutuhkan islah antara kelompok, golongan, suku, agama, bangsa satu dengan yang lain. Kul islahul lahum khair. Katakanlah memperbaiki keadaan islah itu adalah lebih baik. Oleh karena itu Idul Fitri harus menjadi momentum bersama dalam melahirkan kesadaran bahwa sesungguhnya kita ini adalah berasal dari penciptaan yang sama, fitrah kejadian yang sama, fitrah sebagai umat manusia yang sama, umat yang satu, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fi ma ikhtalafu fihi. Manusia itu adalah umat yang satu. Setelah timbul perselisihan, maka Allah mengutus para nabi sebagai pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab yang benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Saudara-saudaraku kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah untuk menjaga fitrah ini telah digambarkan dalam Al-Quran Rum ayat 30. Faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puasa juga telah mengajarkan kepada kita tentang kesatuan orientasi, persamaan pandangan dan kebersamaan dalam pengabdian. Kita menyadari bahwa puasa yang dilakukan dengan hanya menahan lapar dan dahaga hampir tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kita masih tidak mampu mengendalikan lisan dan berkata yang tidak baik, ghibah, mencaci, menyebar kabar dusta, hoax, dan perbuatan yang lain yang dilarang agama. Man lam yataqalla zur wal amala bi falaisa lillahi hajatun fi an yata ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang berpuasa yang tidak meninggalkan perkataan dusta malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan. Bahkan kita juga menyadari jangan sampai pada bulan puasa kemarin ada juga orang yang tidak bisa berbuka puasa. Dalam konteks ini Rasulullah Muhammad SAW memberikan motivasi yang sangat tinggi pada orang yang memberi makan berbuka puasa kepada orang lain dengan balasan pahala yang sangat besar, yaitu berupa pahala yang ia dapatkan dari orang yang berpuasa tersebut.
Man fatara sha'iman kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajri shaimi syai'. Siapa yang beri makan berbuka kepada orang yang sedang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut sedikit pun. Rawahu Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oleh karena itu, momentum Idul Fitri ini harus menjadi media dalam meningkatkan persaudaraan kita, ukhuwah insaniyah, persaudaraan sama umat Islam, ukhuwah Islamiyah, dan persaudaraan sama anak bangsa.